pertemuan pertama Ibu ya. Sekarang sebelum kita mulai pelajaran, kita membaca Al-Quran terlebih dahulu ya. Ayo, sebelum baca Al-Quran, itu Khairul, tolong dibereskan dulu ya mejanya. Oke, terima kasih. Putri, silahkan dibereskan. Oke. Kita buka Al-Qurannya, surat ini ya, kita bareng-bareng. Yuk, bareng-bareng ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shadaqallahul azim. Baiklah, sekarang Ibu absen dulu ya. Sebelumnya kita absen terlebih dahulu. Baiklah. Siapa nih? Di sini jumlah siswanya ada 30 siswa. Kelas 12 IPA 4 ya. Baik. Khairina Nur Fadilah ada? Oh iya ada. Alhamdulillah ya ada. Nabila Rahmah ada? Ada. Muhammad Rohman? Sakit ya? Salam ya dari Ibu ya. Selesai. Sekarang materi pertemuan pertama kita kali ini tentang pelajaran PAI. Jadi pelajaran PAI untuk kelas 12 ini ada 5 subbab. Yang pertama yaitu aspek akidah. Yang kedua aspek akhlak. Ketiga aspek Al-Quran. Keempat aspek fikih. Dan yang terakhir yaitu aspek tarikh. Kita sekarang pertemuan ini, bab yang ketiga yaitu tentang aspek Al-Quran. Di sini kita akan menjelaskan tentang surat Ali Imran. Nggak kelihatan ya, maaf ya. Ali Imran. Ayat 190 hingga 191. Boleh dilihat Al-Qurannya. Ini yang akan kita pelajari, materi bab yang ketiga setelah akidah, akhlak, baru Al-Quran. Baiklah teman-teman semua, kenapa sih kita harus mempelajari aspek Al-Quran yang terdapat di surat Al-Imran ayat 190 hingga 191? Dikarenakan di sini ada hikmah di balik ini semua yang sangat luar biasa. Suatu ketika nih, Ibu akan cerita ya tentang kenapa turun Ali Imran ayat yang ini. Karena suatu pagi hari Rasulullah SAW datang ke masjid terlambat. Tidak biasanya Rasulullah datang ke masjid terlambat. Hingga para sahabat heran, Rasulullah kenapa menangis? Rasulullah terlambat. Tidak hanya terlambat, bahkan Rasulullah, ketika para sahabat melihat Rasulullah, terlihat di matanya ketika habis menangis, seperti orang habis menangis. Kenapa Rasulullah menangis? Para sahabat bertanya pada Rasulullah, kenapa Rasulullah menangis?
Lalu Rasulullah menjawab, "Kenapa aku tidak menangis? Sedangkan tadi malam datang kepadaku, turun kepadaku surat Ali Imran ayat 190 hingga 191 yang menggetarkan hati aku." Kenapa menggetarkan hati Rasulullah? Karena ayat ini menjelaskan tentang penciptaan langit dan bumi beserta isinya. Hingga Rasulullah sangat tergetar hatinya. Di sini ternyata di dalam surat ini itu menjelaskan tentang, coba teman-teman buka ya bukunya yang ini, buku PAI halaman 190, boleh dibuka semuanya. Di situ ada tentang apa sih? Ternyata di dalam surat itu Ali Imran ayat tersebut tentang berpikir keras dan kritis. Kita harus berpikir keras dan kritis tentang penciptaan langit dan bumi. Berpikir kritis. Di sini Ibu akan menjelaskan sedikit tentang berpikir kritis. Setelah itu nanti teman-teman di sini boleh dibuka ya handphonenya setelah Ibu menjelaskan untuk men-searching apa sih tentang ayat ini. Boleh mempelajari sendiri ya. Kita akan membahas terlebih dahulu tentang berpikir kritis. Teman-teman ada yang tahu berpikir kritis apa sih berpikir kritis? Ada yang tahu? Iya betul. Berpikir kritis itu merupakan aspek kehidupan manusia, bahwa berpikir kritis sangat dibutuhkan oleh manusia. Betul sekali Dila. Terima kasih ya Dila. Nih. Dan banyak sekali hikmah berpikir kritis itu. Ada hikmahnya, ada manfaatnya kenapa kita harus berpikir kritis. Lalu di sini ada berpikir kritis dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang teman-teman buka, googling ya, boleh, tentang makna Ali Imran. Boleh googling sekarang. Makna Ali Imran ayat 190 hingga 191. Coba googling ya. Udah ada yang tahu? Oh iya, Ima silahkan dibacakan hasil googlingnya. Iya betul, bahwa dalam surat Ali Imran ayat 190 hingga 191 itu tentang berpikir kritis tentang penciptaan langit dan bumi. Baiklah teman-teman semua, mungkin pertemuan kali ini hanya di sini ya. Nanti minggu depan kita akan bagi kelompok untuk mendiskusikan tentang penciptaan langit dan bumi ini. Teman-teman, mohon maaf bila ada kesalahan dari Ibu hari ini, mohon dimaklumi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kita ketemu kembali ya, alhamdulillah. Nah, seperti biasanya pelajaran Ibu, khususnya pelajaran Ibu, setiap paginya sebelum mulai pelajaran kita coba rapihin dulu tempat duduknya. Itu sampah-sampahnya tolong ya dibersihin dulu. Ayo Rani, sapu dulu. Ibu tunggu ya. Nah baik, udah rapi tempat duduknya. Silakan sekarang buka Al-Qur'annya masing-masing. Kita mengaji terlebih dahulu karena sebelum belajar alangkah baiknya kita memulai dengan hati yang tenang. Hati yang tenang itu kita diisi dengan tilawah Al-Qur'an terlebih dahulu. Buka ya. Juz 30 akhir. Kita 5 surat juz 30 aja ya. Yuk mulai.
Bareng-bareng semuanya, bareng-bareng, jangan ibu doang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah ya, hati kita tenang dan memulai pelajarannya pun kita tenang, kita semangat. Sekarang ibu absen terlebih dahulu ya. Kok sekarang ini ya? Kelasnya lumayan bertambah kayaknya. Kemarin yang tidak bisa hadir, alhamdulillah hari ini hadir. Tidak ada lagi bangku yang kosong. Sekarang ibu absen terlebih dahulu. Ayo, Maizani Ainil Haq. Nah, ada deh si cantik kembang kelas ya. Rifda Rizdiani Utami. Nah, dia ada orang Serang ya, Rifda ya, betul? Sekarang Nabila Rahma. Nah, ada. Sekarang Iqbal Ibnu Rashid. Ada ya, alhamdulillah udah semua di absen. Kita masih membahas tentang surat Ali Imran ayat 190 hingga 191. Ibu catat ya di papan tulis, semoga tulisan ibu tidak membuat mata kalian sakit ya. Mana? Apakah ada perlu ditulis nggak nih? Perlu ya untuk Bismillah udah ada. Lanjut aja kita ke ayat 190. Aduh, turun ya. Mohon maaf ya, ini agak matanya ibu. Jadi tulisannya agak turun, tidak sinkron ya. Nggak apa-apa lah ya. Yang penting semuanya di sini bisa membaca tulisan walaupun tidak sebagus seniman dalam kaligrafi. Ini ayat 190. Ini yang kedua 191. Sebelum ibu melanjutkan tulisan ayat yang 191, ibu sambil bagi kelompok ya. Sekarang teman-teman di sini bagi kelompok ke dalam 5 kelompok. Satu kelompoknya silakan 4 orang. Satu kelompok 4 orang, bebas, silakan ya. Ayo tentukan sendiri. Ayo Dila mau sama siapa, atau mau sama Rifda atau sama ini Omat, silakan. Udah ya, sambil ibu nulis sambil dibagi kelompok ya, nanti kita diskusi setelah ini.
Kalau kelompoknya tidak pakai rusuh ya teman-teman. Robbana di sini. Subhanahu, subhanaka, maaf, subhanaka, salah nih ibu, agak mana gitu ya, Fatina, Azza, dan Benar. Ayat 191. Baiklah, semuanya udah dibagi kelompoknya masing-masing. Sekarang setiap kelompok coba diskusikan tentang ayat ini. Ayat ini menjelaskan tentang apa? Makna di balik ayat ini apa? Apa sih makna di balik ayat ini? Boleh di sini di silabus ya. Ibu lihat di silabus. Kita harus tahu ayat tersebut mengajarkan. Ayo kelompok 1 cari tentang ayat tersebut. Mengajarkan tentang apa? Mengajarkan tentang, boleh dicari ya kelompok 1. Untuk kelompok 2 itu menjelaskan tentang bagaimanakah cara berpikir kritis. Teman-teman bisa dibuka di buku paket PAI-nya di halaman 195. Boleh dicari ya teman-teman. Kelompok ketiga, wujud perilaku berpikir kritis itu apa? Berpikir kritis itu seperti apa dalam kehidupan sehari-hari? Dan kelompok 4 tentang hikmah dari berpikir kritis. Boleh didiskusikan. Ayo ditunggu sama ibu 15 menit untuk diskusi masing-masing kelompoknya ya. Oke, baik, sudah diskusi semuanya. Silakan kelompok pertama. Ayo coba sebutkan ayat tersebut mengajarkan tentang apa untuk kita. Ayo, boleh Dila, silakan. Ya, betul sekali menurut Dila ya, bahwa ayat tersebut mengajarkan kita untuk tetap percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Kita harus berpikir ya, itu mengajarkan, ayat tersebut mengajarkan. Yang kedua apa? Nabila Rahmah? Iya betul, bahwa ayat tersebut pula mengajarkan kita untuk selalu berpikir dalam kondisi apapun, baik itu sedang sakit, dalam perjalanan mungkin, ya mungkin sedang main HP teman-teman zaman sekarang, boleh sambil pikiran,
Sambil sakit juga sambil pikiran, sambil mau tidur. Daripada tidur menghayalkan, lebih baik pikiran. Ya, terima kasih ya Nabila. Yang ketiga apa teman-teman? Nah betul sekali Rohmat bahwa yang ketiga yaitu memiliki kesadaran bahwa Allah menciptakan segala sesuatunya tidak sia-sia. Hingga kita sebagai makhluk ciptaan Allah di muka bumi ini, kita berdoa, semoga kita berdoa, Rabbana ma khalaqta hadza batila, bahwa penciptaan langit dan bumi ini tidak sia-sia. Allah menciptakan adanya langit bumi, adanya siang malam, pergantian siang malam, adanya laki-laki dan perempuan, adanya apa ya? Adanya hitam, putih mungkin. Itu Allah tidak menciptakan sia-sia. Ayo, sekarang kelompok 2. Apa ini? Cara berpikir kritis. Boleh siapa? Oh, Maizani, silakan Maizani. Ya, betul sekali menurut Maizani bahwa berpikir kritis itu bukanlah kita berpikir tidak karuan, berpikir hal-hal yang tidak diinginkan oleh Allah. Kita berpikir kritis juga harus ada ininya, harus ada sumbernya, harus ada cara-caranya. Kita harus berpikir kritis. Jangan sampai kita menistakan Allah Subhanahu wa taala dengan cara berpikir kita, saking kritisnya mungkin ya. Bahkan di dalam hadis mengatakan, Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya kita sebagai makhluk ciptaan Allah berpikir kritis itu jangan sampai kita berpikir tentang zatnya Allah. Kita boleh berpikir tentang penciptaannya Allah semua apapun itu, tapi jangan sampai kita berpikir tentang zatnya Allah. Yang kelompok 3, wujud perilaku berpikir kritis. Silakan. Siapa itu? Putri, silakan Putri. Wujud perilaku berpikir kritis Putri. Ya, betul sekali menurut Putri. Sekarang kelompok 4, hikmah dari berpikir kritis. Ayo? Ya, betul sekali. Baiklah, sekarang kan semuanya udah berkelompok. Semoga pembahasan hari ini menyenangkan ya. Semuanya berdiskusi, semuanya aktif di kelas. Bukan hanya ibu tapi teman-teman semua. Alhamdulillah. Nanti tugas minggu depan yaitu menghafalkan ini beserta artinya, boleh dilihat di Al-Quran. Dan juga untuk minggu depan yaitu kita ada ujian ya. Ujian tentang ini, ayat ini yang dijelaskan oleh kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Jadi teman-teman siap-siap aja untuk mempelajari ini. Nanti kita minggu depan ujian. Ini ujian harian ya, termasuknya ujian harian. Ayo sekarang silakan dibereskan buku-bukunya, bangkunya. Yang sampah tadi makan, sambil makan ibu lihat nih. Coba bereskan ya. Cukup sekian dari ibu. Kurang dan kurangnya mohon dimaafkan ya dari ibu ya, teman-teman semua kelas 12 di sini. Jika ada kesalahan untuk hari ini, perkataan ibu mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk silakan yuk, boleh pulang. Duluan boleh. Ya, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, teman-teman semua, selamat pagi. Bertemu kembali dengan ibu. Semoga teman-teman kelas 12 IPA 4 di sini tidak bosan ya dengan kehadiran ibu. Masih ingat? Ayo sebelumnya, ayo beresin dulu. Seperti biasa beresin dulu. Alhamdulillah sekarang ada perubahan dari minggu sebelumnya ya, alhamdulillah. Beres rapi. Ini Iqbal. Rapiin dulu Iqbal, geser ke kanan. Nah, gitu. Ini Nabila geser ke kiri. Nah. Sekarang kita seperti biasanya memulai pelajaran dengan apa? Betul sekali, dengan membaca Al-Quran. Yuk, buka. Kita melanjutkan minggu kemarin ya. Yuk, mulai. Bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim.
minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekarang jangan tegang dulu. Sekarang masih di absen belum ya? Belum ujian, tenang. Sekarang kita absen terlebih dahulu ya teman-teman ya. Ini udah Ibu sudah mempersiapkan ujian harian dalam materi aspek Al-Quran ini. Jadi siap-siap ya. Soalnya mudah bagi siapa aja dari teman-teman yang belajar tentunya. Oke, kita di absen terlebih dahulu. Waduh. Nabila Rahmah ada. Khairina Nur Fadila. Ya, ada ya. Maizani Ainul Haq. Nah, ada. Desma Wardani. Nah, ada. Inilah. Semuanya hadir semua ya Ibu rasa. Ada, baik sekarang Ibu kasih waktu berapa menit nih kira-kira nih? Ujian biasanya jangan banyak-banyak lah. 40 menit cukup? Cukup ya. Nih silakan ini oper ya Nabila. Oper ke teman-temannya. Ya, silakan. Ini Maizani silakan oper ke ini ya. Iqbal silakan oper ke ininya, belakangnya. Putri silakan oper ke belakang. Ini terakhir barisan yang sini. Rahmat ya benar. Oper ke belakang ya Rahmat ya. Terima kasih. Jangan saling mencontek. Ibu lebih menghormati dan menghargai usaha teman-teman. Nilai kecil yang penting jujur. Silakan 40 menit dari sekarang. Silakan diisi ya. Silakan. Ibu sambil baca ini ya. Baca materi untuk minggu selanjutnya nanti. Insya Allah kita tentang aspek munakahat, tentang pernikahan. Itu aspek yang ditunggu-tunggu oleh kelas 12. Silakan teman-teman isi. Oke, baik, sudah 40 menit. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ayo silakan dikumpulkan ke depan. Ayo ketua kelasnya Iqbal silakan. Ini ya, sama ke depan. Sekarang alhamdulillah kita udah ujian, udah mengerti tentang aspek Al-Quran. Sekarang sebelum menutup pelajaran untuk hari ini, yuk kita sama-sama untuk membaca ulang kembali ya tentang surat Al-Imran ayat 190 hingga 191. Bareng-bareng yuk. Boleh membaca sambil dibaca ya. Takut ada yang salah kalau di hafal ya. Bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bareng-bareng teman-teman. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Ayat 191 bareng-bareng. Alladzina yadhkuruna
khalqis samawati wal ardh Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertemuan kita satu bab akhirnya selesai. Minggu depan insya Allah kita akan berlanjut ke aspek keempat, yaitu aspek fikih yang ditunggu-tunggu oleh siswi kelas 12 biasanya ya pada umumnya. Tentang apa? Ya betul sekali, tentang munakahat. Teman-teman boleh di ini ya, dicari tahu terlebih dahulu di buku paketnya, atau mungkin bisa di YouTube, di googling, bisa baca-baca di situ dari Google Book, mungkin dari Pusnas mungkin bisa tentang munakahat. Materi di situ banyak sekali, boleh dilihat dulu. Semoga mempermudah ya. Baiklah, mungkin pertemuan hari ini dari Ibu cukup sekian, cukup singkat di hari ini. Nggak pusing kan ujiannya? Ya, terima kasih. Tolong ini kertas-kertas tadi isi pulpen, mungkin yang berantakan silakan di dulu. Ya, terima kasih ya. Teman-teman, terima kasih masih setia dengan Ibu. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan pulang duluan.